Satu dua. Ya. Salam. 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 Puji Tuhan. Semangat ya. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Ya. Tapi sudah menderita nggak semangat, waduh, sudah loyo saudara ya. Kita bersemangat karena Tuhan beserta. Dan Tuhan janjikan adalah pertolongan kemenangan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
menikmati kasih sayangnya Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan, pemeliharaan, petunjuk dalam kehidupan kami. Kami datang dengan sukacita dan rindu berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, mujizat pasti terjadi pada kami. Kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, dan memberikan kepada kami pintu-pintu yang terbuka. Saat kami melihat jalan kami tertutup, Tuhan membukakan jalan dan pintu bagi kami. Sampai pintu sorga terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua imam-imam yang ambil bagian dalam pelayanan, tahbiskan kami semua, kuduskan kami. Dari LCD, musik, singer, semua yang ambil bagian penerima tamu, juga pemberitaan firman-Mu oleh hamba-Mu. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan kami. Kami tengking dan usir kuasa setan iblis di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau semua enyah pergi dari tempat ini. Dari hati pikiran kami, darah Yesus menguduskan kami. Sehingga kami bisa menikmati damai, sukacita, ketenangan bagi jiwa kami. Baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Berilah kepada kami ketenangan, kedamaian, dan solusi dari setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Dia hiduplah. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Yesus sudah
sembahyang, sembahyang buat anak. Di satu kota tanpa. Ya, kita bagi begini. Kota tanpa malam. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Satu kota, satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Raja damai, Raja damai, Raja damai, Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Kita berdiri. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Oh Yerusalem.
saya masuk. Santur sekarang, tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tundukkan kepala, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, memulihkan, menyembuhkan, memberkati rohani jasmani kita. Saya serahkan mimbar kepada saudara pendeta muda Adar Subakti. Terima kasih Tuhan, kami mau bersamamu selamanya di satu kota yang terindah, yang Engkau adalah sebagai insinyurnya, arsiteknya, pembangun dari segala sesuatu. Engkau Tuhan merancangkan yang terbaik bagi umat pilihan-Mu, dan Tuhan kami rindu untuk sana. Dan biarlah Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan merapi firman-Mu, merapi hamba-Mu. Kiranya apa yang difirmankan adalah isi hati-Mu dan juga kehendak-Mu Tuhan dalam setiap anak-anak-Mu dan sidang jemaat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengusir kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami. Bersama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuanyah pergi dari tempat ini, kuasa kegelapan dan apapun Tuhan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya Allah saja yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan, saya rasa ini salah satu bagian yang penting juga bagi iman kita ketika kita masih berada dalam peringatan Paskah, kenaikan dan Pentakosta, terlebih ketika Tuhan naik ke surga, karena sampai sekarang Tuhan ada di sorga, tetapi kita kadangkali lupa apa tugas dari Tuhan dan kita hanya fokus kepada diri kita. Tetapi kita lihat ketika dia naik ke surga, dia menggenapkan semua yang ada tertulis dalam kitab suci, dan dia akhirnya dimuliakan di kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan memang kalau kita lihat tentang Injil keselamatan ini, Tuhan tunjukkan saksi-saksi yang setia dan benar, itu murid-muridnya selama dia bangkit 40 hari. Dia bangkit dan juga menampakkan diri kepada semua orang-orang yang dia kehendaki. Boleh di dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Jadi dia menampakkan diri dengan banyak saksi sejarah yang benar,
1 Korintus 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya, jadi ketika pertama kali yang menampakkan diri kepada Kefas, 12 murid, dan sampai kepada 500 saudara. Kalau disebut saudara berarti bukan orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Tapi kalau disebut saudara, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia telah mati, dilihat oleh saudara-saudara. Dan memang ada kuburannya. Terlebih daripada itu, dia bangkit menampakkan diri kepada banyak saudara, 500 saudara sekaligus. Jadi tidak perlu lagi diragukan ketuhanannya Yesus. Ya, ketuhanannya Yesus. Bagaimana orang Israel percaya bahwa Yesus itu mati. Ya. Kalau orang lain katakan tidak percaya Yesus itu mati. Bahkan Yesus itu tetap hidup dan menikah. Itu bukan yang benar, tapi yang benar dia mati. Ya, dia tidak menikah sama sekali. Dia mati, tapi ketika mati mereka dipercayai oleh orang Israel. Orang Israel percaya bahwa Yesus mati. Tidak ada kebangkitan di tubuh Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen percaya bahwa Kristus itu mati dan bangkit. Terus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ya. Kemudian kepada semua rasul. Ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sampai seperti kepada anak yang telah lahir. Ya, sama seperti yang lahir sebelum waktunya. Ya, jadi Paulus seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Kalau sekarang disebut apa namanya itu? Prematur. Nah, kita akan melihat apa maksud Tuhan Yesus naik ke surga, dan memang sampai sekarang dia ada di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang keempat. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang keempat. Boleh? Rumah Bapa. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku. Teruskan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ini maksud kenaikan Tuhan Yesus, dan maksud Tuhan ada di sorga. Ya, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, kira-kira tempatnya ini berdesakan atau ya mungkin kita berpikir satu rumah 10 orang di surga. Ya, tapi saya yakin satu orang itu punya rumah masing-masing di surga. Ya, makanya di surga itu banyak rumah. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terus, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, jadi kita akan lihat maksud kenaikan Tuhan Yesus surga, dan sampai sekarang Tuhan Yesus ada di surga, yaitu menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapa dikatakan di sini banyak tempat tinggal atau rumah. Ya, kalau orang baru menikah, apa dulu yang dipersiapkan? Nah, yang pertama biasanya rumah, betul ya? Entah itu ngontrak atau beli. Yang jelas jangan sampai tinggal di kolong jembatan ya. Tidak mungkin. Yang jelas suami itu
dia akan bertanggung jawab pertama memenuhi kebutuhan, yaitu rumah. Makanya disebut rumah tangga. Ya, mungkin masih ada yang mengontrak. Ya, kalau saya sampai sekarang belum ada rumah, ngontrak pun saya nggak bisa. Disuruh oleh Bapak Gembala tinggal di sini. Ya, tidak ada tempat tinggal tetap bagi saya, tapi ada tempat tinggal yang tetap di surga yang jelas. Amin. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat ayat ini, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Nah, dari poin ini kita lihat bahwa ketika kita mati ada kepastian, ya, bahwa ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana tempatnya. Yang jelas Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, karena di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal tetap, sebenarnya seperti itu. Ya, di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, tapi Tuhan memberi tempat tinggal di surga sesuai dengan rancangannya sendiri. Nah, artinya kita di dunia ini hanya sebagai orang asing. Ya, makanya Bapak Gembala sering berkata, jangan taruh di KTP-mu tempat tinggal tetap. Ya, tempat tinggal kita yang tetap bukan di dunia. Kita hanya sebagai orang asing. Nah, sehingga harapan yang kita kejar bukan yang ada di dunia, ya, tetapi yang ada di sorga. Nah, kita lihat ada dua contoh kehidupan yang hidupnya merasa sebagai orang asing di bumi. Ya, padahal mereka bisa disebut orang kaya, orang banyak berlimpah harta. Yang pertama Abraham. Kita akan lihat dalam Ibrani 11. Ya, Abraham. Nah, jadi Abraham itu artinya disebut juga salah satunya bapa dari bangsa yang besar, Abraham. Dan disebut juga bapa yang dimuliakan, itu arti dari Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Karena Imam, 11 ayat yang 8. saya ulangi. Karena Imam Abraham taat Ya, karena iman Abraham ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, jadi ketika Abraham disuruh oleh Tuhan pergi dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, dia tidak tahu mana itu tempat, belum pernah dia melihatnya. Ya, berbeda dengan sekarang kita kalau misalnya pengen lihat suatu tempat, kita cukup lihat di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi waktu zaman dulu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham belum tahu tempat itu di mana. Ya. Yang penting oleh Abraham, dia beriman kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan pasti berjanji kepada setiap firman-Nya. Ulangi. Karena Imam Abraham taat ya, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya, ini adalah bukti bahwa orang mempunyai iman. Karena iman, Abraham taat. Karena iman, kita taat. Nah, langkah dari iman itu adalah ketaatan. Bukan langkah dari iman adalah keraguan. Tapi langkah dari iman adalah ketaatan. Teruskan. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tidak tahu mana yang ia tujui. Terus. Karena imam ia diam di tanah ya, yang karena iman. Ya. Diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, kalau dalam terjemahan firman Allah yang dikatakan bahkan ketika ia sampai di negeri yang dijanjikan Allah,
ia hanya tinggal di dalam kemah seperti seorang tamu. Ya, demikian pula Ishak dan Yakub yang mewarisi janji yang sama dari Allah. Mereka tinggal di kemah sebagai tamu, padahal Tuhan sudah janjikan tanah Kanaan. Terus kan? Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, tapi inilah hebatnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ia menantikan kota yang mempunyai dasar, ya, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Apa itu? Itulah Yerusalem baru, ya, bukan Kanaan yang mereka lihat, tetapi yang mereka nantikan bukan kota yang ada di bumi, tetapi kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Terus kan? Karena iman ia juga Di ayat yang ke-14 lewat saja langsung. sebab mereka yang berkata demikian menyatakan, Ayat yang ke-14. saya ulangi, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu. Boleh ayat yang 13 dulu. Dengan iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi ketika mereka mati, mereka tidak mendapat milik pusaka. Terus kan? Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah, ini yang paling penting. Mereka mengakui mereka hanyalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Terus kan? Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Ya, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, nah jadi di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Ya, supaya kita di dunia ini karena banyak permasalahan membuat banyak orang gelisah. Ya, kalau orang yang tahu akan matinya hari ini, ya, dia tidak lagi merindukan apa yang di bumi, tetapi dia sudah tertuju kepada apa yang ada di sorga. Ya, makanya langkah baiknya kita punya dalam pikiran kita, kalau saya mati hari ini, ya, supaya kita siap dalam segala sesuatu. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi Abraham ini sekalipun punya harta yang berlimpah-limpah, dia tidak membuat rumah tinggal tetap. Ya, betul ya. Mereka itu hidup dalam kemah. Ishak beserta Yakub hanya tinggal di kemah. Ya. Kita akan lihat beberapa poin yang penting di sini. Dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Yang pertama, Abraham tidak menuntut Kanaan duniawi. Ya, tidak menuntut Kanaan duniawi yang walaupun adalah janji Tuhan di bumi. Ya, karena Abraham ketika sampai di tanah perjanjian, Abraham sudah berada di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, kalau boleh Abraham menuntut Tuhan. Ya, Tuhan sudah berfirman, saya sudah sampai. Tapi ternyata ketika Abraham di situ, dia tetap menjadi orang asing. Ya, tetap menjadi orang asing. Dan Abraham di sini tidak membuat rumah yang tetap sampai matinya. Dia tetap tinggal di kemah.
Dan di sini juga Abraham mewariskan kehidupan yang selalu tinggal di kemah kepada Ishak dan Yakub. Nanti kita akan masuk apa artinya tinggal di kemah. Ya, artinya sekarang Abraham itu mengajarkan kepada anak cucunya supaya tetap hidup dalam kesederhanaan. Ya, kemah itu artinya juga kesederhanaan dan merasa asing di dunia ini. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-15, Abraham tidak kecewa kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-15, dan kalau akhirnya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, ya. Nah, kalau misalnya kita kecewa, biasanya kita ingat kembali, ya, kepada tanah asal. Ini Abraham kalau kecewa sama Tuhan, dia akan kembali ke tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Nah, jadi Abraham tidak kecewa kepada Tuhan sekalipun janji tanah Kanaan itu adalah yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi Abraham tahu ada yang lebih besar dibandingkan janji di dunia. Itu janji Tuhan memberikan kota yang dibangun dan dirancangkan oleh Allah. Nah, jadi kadang-kali manusia itu ketika disampaikan firman Tuhan, ya banyaknya kelemahan kita menuntut dan kecewa. Nah, kalau orang sudah menuntut tidak mendapatkan, kecewa kepada Tuhan. Banyak orang yang akhirnya kecewa kepada Tuhan karena dia tidak mendapatkan yang dia inginkan. Wah, apa firman Tuhan? Wah, apa pendeta itu? Ya, berkata terlalu tinggi. Ya, sampai apa yang saya inginkan tidak diberi oleh Tuhan. Ya, jadi Abraham sendiri tidak kecewa, dan tujuan iman Abraham bukan ke Kanaan duniawi, tetapi ke Kanaan sorgawi. Nah, jadi di dunia ini kita itu hidup itu hanya sebagai pengembara saja. Ya, ada amin, sebagai orang asing. Makanya jangan berkecil hati kalau di dunia ini kita belum punya rumah misalnya, ya. Belum punya tempat tinggal tetap. Belum punya rumah yang besar. Mungkin rumah kita kecil. Ya. Belum punya kontrakan apalagi, ya, seperti saya. Kontrak tidak, rumah tidak punya. Ya, cuman sebagai penumpang saja. Ya, jadi kita itu di dunia ini sebagai pengembara. Nah, kita akan lihat apa arti kemah di sini. Ya, jadi kemah pada zaman dulu biasanya itu dipakai oleh para gembala. Jadi para gembala biasa tinggal di kemah, dan kemah ini juga gambaran kehidupan yang tidak pernah menetap. Ya, karena kemah itu gampang dibongkar, gampang dipasang. Ya, ketika kita sudah melihat tempat yang sudah mulai enak, kita pasang kemah atau tenda. Tapi setelah sudah harus berpindah, kemah itu dibongkar. Nah, jadi tempat tidak menetap dan juga tempat tinggal para pengembara. Dan kemah itu sementara dan hanya sederhana. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, nah, Tuhan juga menyampaikan bahwa sebenarnya kita itu hidup di dalam kemah. Jadi tubuh ini sebenarnya kemah. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, jadi tempat kediaman kita di bumi atau kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jadi kita itu hidup di dalam kemah.
Ini tubuh ini hanya kemah. Ya, suatu saat akan dibongkar. Ada amin? Takut dibongkar ini kemahnya? Mungkin manapun kita kemah. Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami dibongkar, kita perhatikan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman. Wah, kalau tempat kediaman itu ada tempat yang tetap tidak berubah. Tidak mungkin kita diusir lagi, ya. Tempat kediaman ya. Mungkin kalau orang yang pernah merasa diusir dari tempat kediamannya mungkin merasakan ya sakitnya ya. Mungkin pernah diusir dari tempat kediamannya ya. Nah, kita diberi tempat kediaman di surga, suatu tempat kediaman yang kekal. Ada amin? Nah, terus tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, kalau manusia ini lewat tangan manusia sehebat-hebatnya orang bisa mendesain, mengarsiteki apa yang ada di bumi, suatu saat hancur juga. Ya, kalau kita lihat apa yang kejadian di Timur Tengah, semua bangunan itu hampir rata dengan tanah. Ya, orang sudah perang, tidak ada orang bisa berlindung. Bahkan ketika orang berlindung di rumah, disitulah kuburannya. Ya, jadi orang ketika pada zaman akhir tidak ada tempat perlindungan yang tetap. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan membuat suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terus kan? Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Nah, memang ketika kita mengenakan kemah tubuh ini, kita mengeluh. Terus kan? Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman yang sekarang ini. Nah, jadi memang Tuhan akui bahwa ketika kita masih tinggal di kemah, ya, panasnya di kemah, ketika hujan, kemah ini tetap tidak bisa melindungi dengan sempurna. Ya, memang mengeluh. Ya, kemah ini dipenuhi dengan banyak penyakit. Ya, memang suatu saat orang itu kalau tidak mati karena sesuatu hal yang ya mengerikan, ada orang karena penyakit, ada orang karena celaka. Ya, memang akhirnya suatu saat manusia itu bisa mengeluh. Terus kan? Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu telah ditelan oleh hidup. Ya. Jadi selama kita masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, cukup sampai situ dulu. Nah, jadi yang pertama kita lihat, sekalipun Abraham dikaruniakan Tuhan banyak kekayaan, tetapi Abraham dia berpikir bahwa di dunia ini dia hanya sebagai pendatang saja. Sehingga kalau kita berpikir sebagai pendatang, kita rindu kepada tanah air kita yang sebenarnya, itulah tanah air sorgawi.
Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Abraham. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah Yonadab bin Rekab beserta keturunannya. Ya. Jadi Yonadab ini memang sangat sedikit sekali tertulis dalam Alkitab. Bahkan mungkin kita baru mengenal nama Yonadab. Tetapi nama Yonadab ini sebenarnya walaupun sedikit disampaikan dalam Alkitab, tetapi dia punya teladan. Punya teladan sebagai orang yang merasa dirinya sebagai pendatang di dunia ini. Ya, kita lihat dalam 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-15. Jadi ada 2 kali nama Yonadab disebut. 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Ya." "Jika ya, berilah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Ya, jadi Yehu ini adalah nanti sebagai raja pengganti dari Ahab. Nah, Yehu inilah yang nanti akan memusnahkan keluarga dari Ahab. Ya, sebenarnya Yehu ini orang baik sebenarnya. Ya, karena dia yang akhirnya menggenapkan semua janji, semua firman Tuhan yang harus digenapkan lewat Yehu ini. Semua keluarga Ahab ini tidak ada yang hidup sama sekali. Ya. Karena Ahab ini adalah orang yang sangat jahat. Ya, karena apa? Karena Ahab ini membuat ibadah palsu dan nikah yang palsu. Ya, Ahab ini kita ingat bahwa dia punya istri. Namanya siapa? Istrinya Ahab namanya siapa? Isabel. Ya. Isabel. Jadi kita jangan jadi wanita seperti Isabel. Nah, jadi Isabel ini dia menajiskan perkawinan. Dengan cara apa? Jadi Isabel ini dia mau menjadi kepala di tengah keluarga. Ya, Isabel ini mau menjadi apa? Kepala di tengah keluarga. Makanya Ahab ini kalau dinasihati oleh Isabel ini manut-manut ya. Ya, kalau sekarang suami sieun istri. Ya, suami juga jangan takut istri ya. Ya, kalau misalnya istri nasihatnya tidak baik, jangan diikuti. Suami itu tetap jadi kepala. Ya, tetap jadi kepala. Istri tetap jadi tubuh. Walaupun banyak hal sekarang sudah mungkin istri dan suami bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, tapi yang memutuskan tetap suami. Ya, makanya kepala harus menjadi imam juga. Ya, makanya suami itu harusnya rohaninya lebih tinggi dibandingkan istri. Jangan suaminya malas ibadah, istrinya yang rajin. Kalau bisa dua-duanya rajin. Ya, kalau bisa dua-duanya rajin. Sehingga yang kepala ini bisa mengangkat yang tubuh. Nah, kita lihat Ahab mempunyai keluarga yang Isabel menjadi kepalanya, dan Ahab juga membuat ibadah palsu. Ya, ibadah kepada Baal. Nah, ibadah kepada Baal. Dan akhirnya Ahab ini dimusnahkan keluarganya oleh Yehu. Dan Yehu dibantu oleh Yonadab. Boleh dibaca ayat yang 23. Boleh ayat 16 lagi? Tadi ulangi. Yang lanjutkan ayat 16.
Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Ya, Yehu ini giat untuk Tuhan dan juga Yonadab giat untuk Tuhan. Terus Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. terus kan? Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memusnahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Ya, ayat yang kedua tiga. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab Ya, Yonadab bin Rekab. ke dalam rumah Baal. Ya, Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. ya. Jadi Yehu ini menegakkan nanti ibadah sebenarnya, ya. Tapi Yehu akhirnya menjadi orang yang seperti juga raja-raja Israel akhirnya. Ya, tapi Yonadab ini dia punya hati yang lain dibandingkan orang-orang Israel pada zaman itu. Kita akan lihat di dalam Yeremia 35. Jadi 2 kali Yonadab ini disebut dalam raja-raja, dan sekarang Yeremia 35 ayat yang pertama. Yeremia 35 ayat yang pertama. Kesetiaan orang-orang Rekab. Ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia Ya. di zaman Yokamin bin Yosia, Raja Yoyakim. Yehuda bunyinya. Ya, Yoyakim bin Yosia, Yoyakim bin- Yehuda. Pergilah kepada kaum orang Rekab. Ya, orang Rekab ini adalah keturunan dari Yonadab tadi. Bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, Ya. ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Ya, jadi pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yeremia ya, supaya dikumpulkan orang-orang dari kaum Rekab. Ya, ini keturunan dari Yonadab tadi. Teruskan. Maka menjemput Yajanya bin Yeremia bin Habijinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendekanya segenap kaum orang Rekab. Ya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Teruskan. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, Ya. ke dalam kamar anak-anak Hanam. Ayat yang ke 5 langsung. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Ya, kalau sekarang istilahnya, ayo sini kumpul. Ya, sekarang disiapin rokok, apalagi alkohol. Ya, semua disiapin nih, sok, mangga minum sama isep. Tapi mereka tidak, ya. Di sini ada anggur, mereka suruh minum, tetapi mereka tidak mau. Ya, aku tidak pernah minum anggur. Ya, teruskan. Tetapi mereka menjawab, Ya, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, Ya. katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai ya, selama-lamanya. bayangkan dari bapak leluhurnya ditaati oleh anak-anaknya. Ya, Yonadab punya model teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dan sampai keturunannya disampaikan terus. Jangan minum anggur. Dan sampai selama-lamanya orang Rekab ini tidak minum anggur. Ya, teruskan. Janganlah kamu mendirikan rumah. Ya, jangan mendirikan rumah. Janganlah kamu menabur benih. Ya, Janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. ya. Melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu. Ya, ini seperti Abraham. Ya, Abraham bilang kepada Ishak dan Yakub, tinggallah di kemah. Dan juga kepada anak-anak Yonadab, jangan minum anggur, jangan buat kebun anggur,
Jangan buat rumah, dan juga haruslah kita tinggal di kemah. Teruskan. Supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Nah, jadi orang-orang rekap ini, dia datang ke dunia, dia hidup di dunia, dia punya pikiran seperti Abraham. Ya, di dunia ini kami hanya orang-orang asing. Wah, ini luar biasa. Luar biasa kalau kita bisa berpikir di dunia ini kita hanya orang-orang asing. Teruskan. Kami menanti suara Yonadab bin Rekab. Kami menaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak meminum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Nah, jadi kalau Yonadab ini memberi perintah kepada anaknya laki-laki. Terus siapa lagi tadi dikatakan? Istri kami. Nah, inilah teladan itu, suami kepada istri. Sudah kepada istri, kepada anak laki-laki. Terus kepada anak perempuan. Dan kepada mantu juga jangan lupa ya. Mantu juga jangan lupa. Ya, mantu laki, lebih keselin mantu laki-laki atau perempuan nih? Dua-duanya. Ya, biasanya yang terjadi biasanya ya, yang sering recok itu ya mantu perempuan dengan mertua perempuan. Ya, mudah-mudahan di sini mertuanya baik, mantunya baik. Ya, makanya doakan supaya punya mantu yang baik. Ya, terus punya besan yang baik. Ya, punya besan yang baik. Terus keluarga besan juga baik harus juga. Jangan jadi apa namanya itu ya, wah udah pengangguran, minta sini, minta sana, ya udahlah, repot nanti hidup kita. Ya, nah jadi dia memberikan perintah kepada istrinya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, dan sampai anak cucu. Tidak ada dari keluarga dari Rekab yang melanggar perintah itu. Ini luar biasa nih. Tidak ada dalam Alkitab. Daud pun tidak bisa melakukan hal itu. Ya, Daud itu punya anak yang maaf saja banyak yang brengsek. Ya, Amnon brengsek itu, Absalom apalagi. Ya, banyak. Daud itu gagal dalam hal rumah tangga, tetapi dalam Alkitab salah satu yang berhasil ini Yonadab. Ya, sampai anak cucunya mentaati semua perintah dari bapa leluhur. Yang baik ya, yang baik. Teruskan. Agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami. Ya. Tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. 10. Melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Tetapi ketika yang ke-12 boleh? Langsung saja. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Ya, Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya teruskan. Keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Saya ulangi, supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Ya. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Nah, jadi Tuhan memberikan perbandingan orang Rekab dan juga Israel. Ya, di mana orang Rekab tadi kita sudah dengar, mereka mentaati apa yang baik dari bapa leluhur mereka, tetapi orang Israel tidak mau mendengarkan. Ya, sekalipun Tuhan telah mengutus nabi, ya, tapi orang Israel tidak mau kembali kepada tingkah lakunya yang jahat, bahkan mengikuti ilah asing dan beribadah kepada mereka.
Ya. Ayat yang ke-16. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Ya, tetapi bangsa ini telah tidak mau. Saya ulangi, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Ya, boleh ayat yang boleh lanjutkan ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Ya. Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Ayat yang Yerusalem. ke-18 boleh langsung. Kita fokusnya kepada rekap saja. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab. Ya, beginilah Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang kepada segala perintah Ya. dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. ya, Keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. ya, puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat ini adalah sebenarnya Yonadab itu artinya adalah Tuhan itu pemurah. Ya, Tuhan itu pemurah. Yahweh itu pemurah, dan Rekab ini kita lihat adalah gambaran dari kehidupan orang-orang yang benar dan setia pada zamannya. Jadi keturunan Rekab inilah yang dilihat oleh Tuhan, setia dan benar pada zamannya. Nah, kita lihat tanda dari kaum Rekab ini. Mereka bertindak sebagai orang asing di bumi dengan cara berkemah, dan mereka tidak mengejar hal-hal yang duniawi. Nah, kita lihat tandanya. Ya. Tandanya yang pertama, Rekab memiliki kehidupan yang setia. Itu yang pertama. Yang kedua, bapa leluhurnya dan keturunannya menjadi kehidupan yang giat dalam mengikuti Tuhan. Ya, seperti Yonadab tadi. Yonadab ini adalah giat dalam perintah Tuhan, mengikut Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja tadi ya. Apakah engkau giat? Ya. Apakah engkau jujur? Yonadab berkata, saya orang jujur. Ayo kita bersama-sama giat dalam melakukan firman Tuhan. Nah, jadi bapa leluhur dan keturunannya menjadi kehidupan yang selalu giat dalam mengikut Tuhan. Ya, bukan orang yang malas. Ya, jadi Tuhan itu memilih bukan orang malas. Jadi Tuhan itu memilih orang-orang yang giat. Ya, contohnya Musa. Musa adalah orang yang giat. Contohnya siapa lagi? Sulamit. Ya, Sulamit dan Salomo. Ya. Kita tahu Sulamit itu apa warna kulitnya? Hitam. Tapi bukan hitam dari sononya ya. Ini hitam karena dia gosong sebetulnya. Ya, karena dia orang yang giat. Nah, begitu juga dalam panggilan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memilih orang yang malas. Tapi Tuhan selalu memilih orang-orang yang giat. Ya, memang hitam aku, tetapi karena panas terik. Dan orang Rekab ini adalah gambaran kehidupan yang suci. Ya, dengan tanda apa tadi? Tidak mau minum anggur. Ya. Kalau sekarang tidak mau apa? Apa itu? Selain anggur yang memabukkan, cap tikus. Baru dengar ada cap tikus ya. Miras, ya, semua zat-zat yang memabukkan. Ya, ini bukti kalau orang tua
harus menjadi contoh dan teladan. Dan bagi generasi seterusnya, ya, jadi seperti Rekab, seperti Yonadab, anak-anaknya, semua keturunannya, ya, sampai generasi seterusnya dia meneladani, anak-anaknya meneladani Rekab. Ya, jangan jadi lingkaran setan, ya. Jadi bapaknya seperti ini, anaknya seperti ini. Ya, saya tidak tunjukkan apa ya dosanya supaya jangan ada yang tersinggung, ya. Saya tidak tahu juga dosa, ya, dari lingkaran-lingkaran semacam ini. Ya, kadang-kadang wah bapaknya seperti ini, anaknya seperti ini. Waduh. Kita lihat dalam rumah bapak, anak, mantu, cucu semua sama seperti itu modelnya, ya. Tapi kita harus seperti Rekab. Ya, kalau misalnya kita dalam generasi kita, ya, mungkin di tengah-tengah kita itu seperti orang-orang yang tidak bisa diteladani, bapak kita tidak bisa diteladani, ibu kita tidak bisa diteladani, ya. Nah, kita harus jadi pemutus lingkaran setan ini. Ya, harus jadi pemutus supaya kita lanjutkan generasi Yonadab dalam diri kita. Nah, generasi Abraham dan Rekab ini dikatakan di sini. Keturunan Rekab, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputusnya melayani aku sepanjang masa. Nah, inilah hasil orang-orang yang merasa asing di dunia ini. Ya, dia akan hidup benar, dia akan hidup suci, dia akan mencontoh seperti Yonadab. Akhirnya di sini dikatakan mereka tidak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Artinya di sini keturunan Rekab dipilih menjadi kehidupan yang selalu melayani Tuhan. Ya, bukan hanya sebagai hamba. Ya, melayani juga kalau dalam bahasa Alkitab disebut sebagai kekasih Tuhan. Ya, mempelai perempuan. Ya, yang berhak melayani suami sepanjang masa, istrinya, betul gak? Ya, jadi istri itu melayani suami. Dan suami mengasihi istri. Ya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa disebut kekasih Tuhan. Ayat terakhir saja, Ibrani 11 ayat 33. Ibrani 11 ayat 3. Ini orang-orang yang merasa hidupnya sebagai pendatang di bumi. Sehingga kita bisa merindukan tanah air sorgawi. Ibrani 11 ayat yang sebentar. Ibrani 11 ayat yang ke-38 boleh? Demikian firman Tuhan. Boleh di ayat yang ke-33 dulu. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, Ya. mengamalkan kebenaran, Ya. memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, banyak orang yang mempunyai iman dan mereka mendapat apa yang dijanjikan. Terus Menutup mulut singa-singa, siapa ini? Daniel. Teruskan? memadamkan api yang Ya, dahsyat, siapa ini? Sadrak, Mesak dan Abednego. Teruskan? mereka telah luput dari mata pedang, Ya, teruskan? telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, Ya. telah menjadi kuat dalam peperangan, Ya, banyak yang dan sudah telah memenangkan memukul peperangan. mundur, Terus? saya ulangi, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Terus? Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, Ya, sebab dibangkitkan. ya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Ya, tapi iman itu juga bukan hanya berbicara kita mendapat sesuatu di dunia ini, tetapi karena iman ada orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Teruskan? Dan tidak mau menerima pembebasan, Ya. Terus? supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ya, teruskan. Ada pula yang diejek dan didera, Ya, ada pula yang diejek dan didera. bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Teruskan. Mereka dilempari, digergaji, Ya, ada yang dilempari,
Ada yang digergaji, terus dibunuh kan? dengan pedang. Ada yang dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara Ya, mereka mengembara, Dengan tidak mempunyai berpakaian- apa-apa. Dengan berpakaian, dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, Ya. kesesakan, dan siksaan. teruskan. Dunia ini, ulangi. 38 ya. Bentar. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, Ya. dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ya, dan Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. ya, seperti Abraham tidak mendapat milik pusaka, seperti Ishak, seperti Yakub tidak mendapat milik pusaka, tetapi mereka itu hanya tertuju kepada tanah air surgawi. Teruskan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. ya, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Teruskan. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, ada amin. Nah, walaupun kehidupan kita di dunia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin sudah Tuhan berikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah, yang paling penting tujuan kita adalah ke tanah air surgawi. Kita hidup di dunia ini hanya sebagai orang asing, pengembara saja. Seperti Yonadab, dia mempertahankan dan anak-anaknya mempertahankan, tetap hidup di kemah sebagai orang asing. Abraham juga, sekalipun dia memiliki banyak hal, tapi dia datang di dunia ini seperti seorang tamu dan asing, karena mereka merindukan rumah yang dijanjikan atau tanah air surgawi. Di sana dikatakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada dan pelayanku pun berada. Ya, ada amin. Kita akan nyanyikan apa yang dapat memisahkanku.
sanggup pendeta Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Singer saja, bait 2. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan tak satupun, tak satupun. Sama-sama. Tiada Sanggup seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. dalam bahaya Kau Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus. Mari kita teduhkan diri. Ada banyak orang yang digendong Tuhan saat bahaya. Daniel di tengah singa, Tuhan menggendong. Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan gendong di tengah api yang panas. Di sana Dia hadir, melindungi, menjaga. Tuhan menjaga dengan cermat orang-orang yang taat, yang mengasihi Tuhan. Tuhan menjaga, kita pun dijaga. Jangan sampai masuk neraka yang kekal. Dia jaga kita. Tidak ada yang seperti Tuhan yang mau menjaga kita. Mari, dalam bahaya apa kita, baik sekarang dan yang akan datang, Dia akan menggendong kita, melindungi kita, menjaga kita, supaya kita merasa aman, tenang. Dia yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita selama di dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kornya. Sahabat yang sejati, dalam bahaya
tidak ada sahabat seperti Engkau. Engkau baik dan teramat baik. Engkau yang menjaga kami seperti biji mata-Mu, Tuhan. Memelihara kami, mengawasi kami, sehingga tidak ada yang membahayakan kehidupan kami, Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Layaklah kami menyembah padamu, bersyukur padamu. Bahkan saatnya nanti langit dan bumi hilang lenyap, dan orang-orang fasik dicampakkan ke dalam neraka yang kekal. Engkau menggendong kami, membawa kami ke langit yang baru, ke bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Betapa indah janji-Mu bagi kami, Tuhan. Biarlah kami merenungkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Dengan kami mau melakukan firman-Mu, Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak berat, supaya firman-Mu menjadi darah daging bagi kami, tidak terlupakan oleh apapun. Kami mengingat janji-janji yang manis, lebih manis dari madu. Itulah janji firman-Mu yang kami simpan, kami arsip sebagai surat-surat berharga di dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam kesulitan, firman itu akan muncul menolong kami, melindungi kami, menjadi perisai bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat pemberitaan firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pelayanan dan keluarganya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita kemudian kita jalankan persembahan Tuhan. Yerusalem, kota mempelai.
gereja Tuhan dengan Kristus mempelai pria sorga yang sangat mengasihi kita. Dia sudah siapkan rumah yang terbaik. Amin. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Dan sebagai warta jemaat bagi kita, hari Selasa ada doa. Ya. Hari Rebo ada pendalaman Alkitab, kitab Wahyu. Hari Sabtu ibadah remaja muda, hari Minggu kebaktian umum kembali, pertama di Bandung, kedua di sini ya. Dan kita doakan mereka yang kondisinya kurang sehat, kita doakan ya, Bu Noni Gunardi, Bu Rosina, ya Opo Romando yang perempuan, Ibu Lewi sesedih dia, ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, siapa? Pak. Ya, Pak Ulung, ya, bapaknya Depa, ya. Kita bangkit berdiri. Telah lahir putri seorang ya, telah lahir putri pertama, anak kedua dari pasangan ya Ipan sama Yuliana. Selamat atas kelahiran putranya ya. Ya, kita berdoa. Putri ya. Putra pertama, putri kedua, berarti sudah satu pasang ya. Ya. Haleluya. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkaulah tabib bagi kami yang sakit dan panglima yang memberi kemenangan ketika kami dalam peperangan iman. Dan pasti Tuhan beri kemenangan bagi kami. Juga menerangi perjalanan kami. Jika kami melihat perjalanan kami sumpek dan gelap, Engkau akan menerangi jalan kami. Sehingga kami tidak tersandung dan jatuh. Tapi kami bisa melangkah sampai ke kota tanpa malam, kota Yerusalem yang baru, di mana tidak ada perkabungan, duka, cita, ratap, tangis. Selain kami di sana bersuka cita selama-lamanya. Mereka yang tidak masuk ke sana, mereka akan menderita, menjerit dalam kertakan gigi di lautan api dan belerang selama-lamanya. Dengan kaki dan tangan yang terikat, kami tidak mau ke sana Tuhan. Biarlah kami sekeluarga masuk pada bahtera keselamatan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami mau setia apapun pergumulan yang kami hadapi. Kemenangan sudah Tuhan janjikan bagi kami, mahkota kehidupan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka yang nama-namanya disebutkan Tuhan tolong, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, dan kami akan melihat penyembuhan dari Tuhan. Baik Ibu Noni, juga Bu Rosina, Opo Romando, Ibu Lewi, Sis Lydia, dan yang mengikuti secara online. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Firman Tuhan dan Roh Kudus menopang engkau sehingga engkau kuat dan menang sampai ke kota Yerusalem baru bersama-sama kami dan saleh-saleh Tuhan. Terima kasih pemerintahan yang ada sekarang, berkati dari pusat sampai daerah. Dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, berkati Pak RW, Pak RT, berkati. Kami doakan mereka berikan hikmat memimpin bangsa dan negara kami. Bagi negara-negara yang konflik Tuhan, kami berdoa sadarkan para raja panglima supaya mereka mau mengulurkan tangan berdamai. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan.
Dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu ya. Ya, sekolah Minggu.